Keyakinan kami Tuhan akan Dikau, kami datang memohon pertolongan daripadamu untuk menolong kami dalam segala kekurangan kami, terutama saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari pula kekurangan kami, sebab itu biarlah Roh-Mu yang suci yang akan mengurapi kami dan bahkan memenuhi kehidupan kami, tinggal bersama kami, memberikan kami pertolongan untuk setiap saat, baik dalam ibadah maupun dalam pelayanan kami kepadamu, senantiasa mendapat kekuatan baru dari Dikau Tuhan. Pada pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu, kami mohon kekuatan daripada Dikau Tuhan, memberikan kami pertolongan untuk saat pemberitaan firman-Mu kami dapat mendengar dengan baik, memusatkan hati dan pikiran kami untuk dapat mengingat firman-Mu senantiasa, untuk menyimpan itu dalam hati kami, untuk menjadi iman yang berdasarkan iman segala sesuatu kami lakukan dan kami mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, mau menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, bahkan saat kami akan berdoa dan menyembah Dikau Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam bahagia bagi kita sekalian, istimewa saat mendengarkan firman Tuhan. Duduklah dengan tenang untuk kita bisa mengikuti kebaktian ini sampai dengan selesai sempurna. Dan kalau kita kembali ke rumah kita masing-masing, kekuatan baru dari kita tetap menjadi bahagian kita. Tuhan akan menyertai kita dalam kebaktian ini. Duduklah tenang dimanapun kita berada. Saudara-saudara, saya lagi ingin memberitahukan bahwa kebaktian kita hanya tinggal beberapa kebaktian untuk tahun ini. Sore hari nanti ada kebaktian di Jalan Johor, dan rencananya kebaktian ini akan merupakan kebaktian Natal. Dan bagi saudara-saudara yang merindukan untuk bisa hadir, silakan hadir dalam kebaktian di Jalan Johor sore hari jam 5:30. Dan bagaimana saya sudah umumkan di Jalan Johor pada minggu yang lalu, dalam kesempatan itu saya pun merindukan keluarga, seluruh keluarga untuk bisa hadir bersama dengan anak-anak, untuk kita bisa bersama-sama memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam suasana Natal tahun 1997 ini. Kemudian kebaktian kita yang terakhir di gereja kita, yaitu pada tanggal 31 Desember yang akan datang pada hari Rebu jam 9 di tempat ini, merupakan kebaktian tutup dan buka tahun. Ya, jam 9 malam atau jam 21, jam 9 malam kita akan datang, kita akan berbakti kepada Tuhan. Pertama-tama mengucap syukur buat pemeliharaan sepanjang tahun 1997, disertai dengan kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Salah satu ciri dari gereja Tuhan adalah bersaksi, terutama gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta terkenal dengan kesaksian-kesaksian. Di hari-hari ini saudaraku, gereja-gereja Pantekosta hampir meninggalkan kesaksian. Dan kita harus bangkit kembali menjelang hari Tuhan, bahwa gereja Tuhan harus tampil bagaikan kaki dian yang bersinar-sinar. Itu artinya bersaksi. Itu ciri daripada gereja, dan memang Tuhan memberikan lambang dari gereja bagaikan kaki dian, seperti yang terpampang di muka meja saya ini. Itu adalah simbolnya gereja yang disebutkan dalam Wahyu pasal 1. Jadi mari kita, saudaraku, pada tutup buka tahun ini kita menyaksikan kasih Allah. Kita bersyukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, tapi juga kita akan mendengar firman Allah untuk mengarahkan kita kepada perjalanan hidup kita tahun 98. Dan saya mohon untuk kesekian kalinya kepada saudara untuk berdoa
supaya Tuhan menyatakan firman-Nya yang akan disampaikan pada tanggal 31 kebaktian tutup buka tahun jam 9 malam di tempat ini, disatukan dengan sidang jemaat dari Johor. Dan dengan demikian di Johor tidak ada acara apa-apa pada malam itu. Kita akan pusatkan acara kita di sini. Segala sesuatu sudah diatur menyangkut keamanan. Saya mohon saudara-saudara yang bertugas dalam bidang keamanan, baik keamanan kebaktian, keamanan kendaraan-kendaraan, termasuk parkir yang sudah diumumkan. Jangan parkir di tepi jalan pada malam itu, tetapi parkirlah di tempat parkir yang sudah tersedia, baik di Bank Pasifik, parkir Bank Pasifik, maupun parkirnya dari toko buku Gramedia yang sudah mendapat persetujuan. Saudara Suwaji sudah, ya. Dengan demikian kita dapat menggunakan tempat-tempat parkir ini dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Demikian mohon perhatian kita untuk kebaktian. Saya mengundang saudara-saudara seluruhnya bisa hadir dalam kebaktian itu dan memenuhi tempat ini. Pada pagi hari ini memang banyak tempat yang kosong, banyak saudara-saudara yang sudah pergi lebih dahulu ke tempat libur, tapi juga di antara saudara-saudara kita dari luar kota Surabaya hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara dan kita akan berbakti bersama-sama. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11 kita akan membaca ini merupakan bagian apa yang Tuhan berikan kepada kita selama tahun atau bulan-bulan terakhir, hari-hari terakhir bulan tahun 1997 ini. Kita membaca kembali ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 ini merupakan keadaan-keadaan yang nanti merupakan penutup kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi ini. Saudara-saudara, mari ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya, jadi Anda peperangan dahsyat, saudaraku. Ada peperangan dahsyat yang akan terjadi. Suku memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh. Ini pengalaman kematian, ya. Baca terus. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, ya, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, ini sudah saya terangkan menyangkut situasi dunia pada akhir zaman, baik kenajisannya maupun keduniawiannya. Mari terus. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ya, terus. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ya, jadi ini mati betul dengan disaksikan seisi bumi ini. Ini benar-benar mati, jadi bukan pingsan, tapi ini benar-benar mati selama 3,5 hari. Ini benar-benar mati dan disaksikan oleh seisi bumi. Terus 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ya, jadi ini pengalaman kebangkitan juga disaksikan oleh semua orang. Jadi ini bangkit betul, bukan mengigau, tapi benar-benar bangkit. Jadi nanti pengalaman gereja Tuhan ini akan ditutup dengan pertama pengalaman kematian betul, dan kemudian pengalaman kebangkitan betul. Sebab nanti ada kematian palsu, kebangkitan palsu. Kematian palsu diikuti dengan kebangkitan palsu. Tapi suatu ciri yang tidak bisa dibantah adalah kebangkitan itu tidak diikuti dengan kemuliaan. Segera akan masuk dalam kebinasaan. Sebab dia palsu. Sementara kematian betul
itu akan diikuti dengan kebangkitan betul, dan kebangkitan betul itu akan diikuti dengan kemuliaan. Jadi di situ kita akan lihat nanti bedanya. Kematian dan kebangkitan palsu tidak diikuti dengan kemuliaan, sedang kematian dan kebangkitan yang benar diikuti, disempurnakan dengan kemuliaan. Mari kita baca terus. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Ya, naiklah kemari. Ini pengalaman kemuliaan. Naik kepada kemuliaan Allah. Terus? Lalu naiklah mereka ke langit, Ya. diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Iya. Terus? Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, Ya. dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Iya, terus? Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Iya, celaka yang ketiga segera menyusul. Celaka yang ketiga adalah penghukuman Allah. Celaka yang ketiga penghukuman Allah yang sempurna, yaitu memasukkan manusia durhaka ke dalam api neraka. Itu celaka yang ketiga. 2 celaka sudah kita lewati. Celaka yang ketiga itu adalah penghukuman Allah atas manusia durhaka kepada setan dan pengikutnya, itulah nabi palsu dan antikris. Itu juga akan dimasukkan ke dalam api neraka. Puji Tuhan, jadi kejadian ini segera terjadi akan menutup segala kejadian kegiatan yang ada di bumi ini, saudara-saudaraku. Sehingga baiklah kita menggunakan kesempatan sebagaimana saya sudah beritakan pada kesempatan lalu, pada hari kelahiran Yesus, Allah menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghapuskan Taurat atau membatalkan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dalam kebaktian Natal kita tanggal 25 yang lalu, saya sudah memberitakan bahwa Tuhan datang ke dalam dunia mengemban tugas dari Allah. Mengemban tugas dari Allah. Di sini saudara-saudaraku, dalam bagian ayat yang kita sudah baca, ini berada dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembankan oleh Tuhan di atas pundak Yesus Kristus. Saya sudah memberitahu secara garis besar kepada saudara bahwa ada 3 tugas besar yang diemban oleh Tuhan. Ada 3 tugas besar, dan 3 kali juga Tuhan melapor kepada Bapaknya. Untuk setiap kali ia menyelesaikan tugas itu, dia melapor kepada Bapaknya. Yang pertama kali, saudaraku, kita sudah mendengar bersama, Yesus datang ke dalam dunia ini mengemban tugas menghapuskan dosa dari umatnya. Injil Matius pasal pertama disebutkan dia akan lahir dan disebut namanya Yesus, sebab dialah yang akan mengampuni dosa segala umatnya. Dan ia sudah kerjakan penghapusan dosa ini, baik dalam pelayanannya, dalam sengsaranya, sampai mati di atas kayu salib. Itu pekerjaan menghapus dosa, atau istilah Alkitab disebutkan merupakan pekerjaan pendamaian. Bukan hanya pekerjaan pendamaian, tetapi ia sendiri sudah menjadi korban pendamaian itu. Ia adalah imam besar. Tugas dari imam besar adalah mendamaikan bangsa Israel dengan Tuhan. Sebab ia memisahkan Allah dari manusia adalah segala dosa. Dan dosa ini hanya bisa diselesaikan lewat korban, yaitu anak domba yang tidak
bercacat celah. Yesus sudah menjadi korban ini. Dia juga menjadi imam besar. Dalam surat Ibrani dia dikatakan di sana, dia imam besar yang mengerjakan pekerjaan pendamaian, bukan mengorbankan domba atau lembu, tetapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan hal ini ia sudah kerjakan di atas kayu salib. Dan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ini dibaca. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ini kita baca. Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, ini yang pertama kali. Ini yang sudah saya beritakan pada kebaktian Natal. Tolong. Ya, semoga gambar ini dapat jelas dibaca oleh saudara-saudara. Saudaraku, dalam gambar ini kita melihat ada tanda angka pertama. Tolong saya pencet. Pertama, ini yang ditulis dalam kitab Injil Yohanes 19. Sudah selesai. Di atas kayu salib Tuhan mengerjakan pekerjaan pendamaian sampai selesai. Yang selesai adalah penebusan segala dosa dunia ini. Dia mengangkut dosa seisi dunia. Dia menjadi korban pendamaian. Itu dilaporkan kepada Bapanya di surga. Dilaporkan kepada Bapanya yang di surga. Sudah selesai. Itu pekerjaan pendamaian. Puji Tuhan. Jadi ini yang pertama kali, saudaraku, pekerjaan pendamaian sudah selesai. Masih ada 2 tugas yang harus diselesaikan. Masih ada 2 tugas. Jadi sesudah Yesus mati di atas kayu salib, ia bangkit, ia naik ke surga. Sekarang Roh Kudus bekerja di tengah-tengah sidang jemaat dan para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan bersaksi. Sebab kita menghadapi, saudara-saudaraku, keadaan yang kedua. Pekerjaan yang juga nanti harus dilaporkan. Oleh karena korbannya, oleh karena Yesus sudah menjadi korban, dasar ini yang kita akan gunakan dalam ibadah kita. Ibadah kita berdasarkan korban Kristus. Ibadah kita dasarkan pada pelayanan kita dasarkan pada korban Kristus. Sehingga di dalam surat Roma pasal 12 di sana dikatakan supaya kita mempersembahkan hidup kita ini bagaikan korban yang hidup. Itulah ibadah yang sejati, dengan kuasa membaharui kehidupan kita. Jadi saudaraku, sesudah Yesus mati mengerjakan pendamaian, itu bukan berarti kita sudah sempurna. Sesudah kita didamaikan dengan Allah, kita masuk dalam proses, dan itu memakan waktu kurang lebih 2000 tahun. Gereja 2000 tahun bagi gereja sampai saat ini. Apa yang dikerjakan di situ? Proses pembaharuan. Ibadah itu kuasanya untuk membaharui bukan cuma perbuatan, tapi mulai dari pembaharuan budi. Dari dalam batin kita ini, dari roh kita dibaharui oleh Tuhan. Sehingga pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita itu dirubah oleh Tuhan menjadi baru. Dan ini yang Rasul Paulus katakan dalam surat Roma pasal 1 Korintus 15. Ini pembaharuan yang dialami, yang diizinkan oleh Tuhan. Semua orang boleh mengalami. Semua orang mengalami. Dan dalam keadaan berubah itu, dalam perubahan itu, Rasul Paulus katakan tidak semuanya kita mati.
Ada yang mati, ada yang bangkit. Saudara-saudaraku, akan sampai saatnya kita pada titik ini. Titik menjelang 3,5 tahun. 3,5 tahun ini, di sini ada pemisahan. Sebahagian anak Tuhan, orang Kristen yang masih hidup, itu disingkirkan ke padang belantara. Mempelai perempuan Kristus itu adalah orang-orang yang ibadahnya setelah diukur menggenapi ukuran, yaitu daging tidak bersuara. Yang pelayanannya setelah diukur oleh Tuhan menggenapi ukurannya, yaitu sampai daging tidak bersuara. Yang doa penyembahannya setelah diukur oleh Tuhan, daging tidak bersuara. Saudaraku, mempelai perempuan Kristus disingkirkan ke padang belantara selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun di padang belantara. Disinilah mempelai perempuan Kristus terpelihara. Kemudian di bumi di sini, saudaraku, 3,5 tahun yang sama. Sama, jadi tidak mungkin kita berada di dua tempat pada waktu yang sama. Kalau tidak berada di padang belantara, pasti berada di bumi ini untuk mengalami aniaya. Saudara-saudaraku, untuk mengalami aniaya bersama dengan dua saksi, itu kuasa dari Allah di dalam dua saksi, mengalami aniaya sampai, kalau bertahan, saudara-saudaraku, kalau bisa bertahan, dia akan mati dipancung, tetapi dia akan bangkit kembali. Dia akan bangkit kembali di hari kedatangan Yesus Kristus. Jadi terbagi dua, disebutkan kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita semuanya diobat. Jadi di sini kita mengalami proses perubahan sekarang ini. Kalau kita betul-betul berubah sampai nanti saatnya, tidak perlu masuk aniaya antikris. Kita akan disingkirkan ke padang belantara. Tetapi kalau Tuhan mempunyai maksud tersendiri, maka sebelum titik ini ada yang mati. Di antara kita itu ada yang mati. Mati dalam Tuhan. Dia di sini berada di dalam kuburannya. Tetapi Tuhan katakan bahagia. Kenapa? Sebab aniaya antikris ini tidak, memang belum sempurna, tetapi dalam kematiannya daging tidak menguasai dia lagi. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 disebutkan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini, sebab aniaya ini tidak menguasainya. Di sini dalam aniaya 3,5 tahun ini, saudaraku, ini dialami oleh orang yang masih hidup, tetapi daging masih bersuara. Ibadahnya masih ngomel, pelayanannya masih ada iri hati, ada perbantahan dan sebagainya. Sehingga dia perlu masuk zaman aniaya antikris untuk mengalami proses penamatan daging lewat siksaan. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 disebutkan supaya berhenti berbuat dosa. Dosa apa? Bukan dosa mencuri lagi dan sebagainya, tapi dosa yang dia dikuasai oleh daging. Dia bersungut-sungut, dia banyak mengikutkan keinginan daging, sehingga saudara-saudaraku di sini perlu pengalaman sampai pada proses perobekan daging, sampai nanti pada titik yang di sini, titik kedua ini, yang ini akan kita baca bersama. Ya. Jadi begitu saudaraku, begitu Tuhan sedang menghadapi pertanggungan jawab pada poin yang kedua itu. Poin pertama sudah dipertanggungjawabkan. Sekarang kita hanya tinggal percaya. Yesus sudah mendamaikan dunia ini dengan Bapa, dengan dirinya sendiri, saudara-saudaraku, dan sekarang dia tinggal mengerjakan bagaimana kita dalam ibadah kita ada pembaharuan atau tidak. Kalau kita dasarkan segala ibadah kita, segala doa kita, segala pelayanan kita dengan korban Kristus, daging ini semakin tidak bersuara sampai saatnya dia sama sekali tidak bersuara. Nah, mari kita membaca dalam surat
Roma. Surat Roma. Surat Roma, kita membaca surat Roma pasal yang ke-13. Surat Roma pasal yang ke-13. Saya ingin menjelaskan ini saudaraku, supaya kita semua ada pandangan yang jelas tentang arah pelayanan kita ini, agar pelayanan kita jangan kandas di tengah jalan sebelum kita menyelesaikan pelayanan dan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13. Mulai ayat yang ke-8. Ini ada hubungannya dengan Roma pasal yang ke-12 tentang ibadah. Sekarang mulai ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa. Atau baiknya kita juga membaca ayat 6 supaya lebih lengkap. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Kamu membayar pajak. Ini dalam kamu harus membayar pajak. Menaklukkan diri bukan saja melakukan diri bukan saja oleh kuasa kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ini hati yang sudah dibaharui itu dalam ayat 5. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak. Terus? Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ya, terus. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Ya, ini akhir tahun ini pajak diselesaikan. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Ya, kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Iya. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Iya, jadi saudaraku, mari kita lihat di sini mulai dengan perkara jasmani. Untuk kita lihat di hari-hari ini menyangkut pajak ini, saudara-saudaraku, banyak orang Kristen terlibat, banyak sekali. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang besar sampai yang kecil. Yang anehnya, saudara-saudaraku, yang kita bayar pajak kepada mereka yang tidak berhak menerima pajak. Kepada yang berhak menerima pajak kita tidak bayar, betul. Dan saudaraku, di hari-hari ini kita merasa ini suatu hikmat, suatu kebijaksanaan. Saya tidak mau campur urusan saudara-saudara sekalian, tetapi di hari-hari akhir nanti segala sesuatu yang kita rasa bukan dosa itu nanti akan dijelaskan oleh Tuhan. Saya tadi sudah katakan, dosa nanti yang harus kita pikirkan bukan dosa-dosa yang sekarang sudah diketahui. Berzina kita sudah tahu dosa. Kalau setiap orang sekarang berbuat dosa, berbuat zina, tidak usah orang Kristen, orang luar itu sudah tahu berzina itu dosa. Mencuri itu tidak usah orang Kristen, orang luar itu sudah tahu itu jahat. Orang di gunung-gunung itu, di hutan, orang zaman batu itu kalau ngambil ubinya orang lain dianggap kesalahan. Dan dulu saudaraku itu tangannya harus dipotong. Tangannya harus dipotong. Seorang pencuri itu tangannya dipotong. Saya masih mendengar hukum adat di daerah kami, orang berzina itu dibuang di laut, ditaruh di kurungan bambu, hidup-hidup buang di laut, dua-dua taruh di situ, buang di laut, biar mati lemas di laut. Itu hukuman orang berzina. Hukuman orang mencuri tangannya dipotong. Itu saya masih dengar. Lama-lama diperlunak dengan denda. Lama-lama sudah dipermainkan. Tapi bagaimanapun saudara-saudaraku, bagaimanapun saudaraku, kalau namanya dosa semacam itu semua orang tahu kalau itu dosa. Tapi saatnya nanti segala sesuatu yang sekarang kita mikirkan bukan dosa itu nanti akan dijelaskan oleh firman itu dosa. Dan ini yang akan membuat kita lebih hari lebih masuk dalam penyucian. Dan ini saudaraku suatu ujian memilih anak-anak Tuhan. Dan kalau anak-anak Tuhan ini disucikan betul, dialah yang tahan dalam guncangan ini. Dia yang tahan dalam guncangan. Haleluya. Jadi di sini segala sesuatu diselesaikan. Pajak kepada orang yang berhak
berhak menerima pajak. Nah sekarang kita pikir untung kalau kita bayar pajak kepada orang yang tidak berhak menerima pajak, sementara orang yang berhak menerima pajak kita curangi. Kita pikir kita untung, padahal kita sedang berbuat dosa. Kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa itu dosa. Yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini perlu disampaikan oleh Tuhan. Mengapa? Coba ayat 8. Ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ya, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Iya, saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan membunuh. jangan mencuri, Ini kita sudah tahu semua. Terus jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. iya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan firman ini Yesus datang untuk memenuhi hukum Taurat. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga ia serahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama Iya. manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih itu kegenapan hukum Taurat. Kasih itu kegenapan hukum Taurat. Kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita mencuri bendanya, barangnya. Kalau kita mengasihi istri kita sendiri, tidak mungkin kita menyeleweng. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita mengasihi orang tua kita, tidak sulit untuk nurut, untuk menghormati orang tua itu. Tidak sulit. Sebab kasih itu jalan atau cara untuk memenuhi hukum Taurat. Kalau kita mengasihi sesama kita, tidak mungkin kita mendustai atau kita apalagi menipu dia. Dan selanjutnya, kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Terus, Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. hal ini justru kita lakukan. Kita mengetahui waktu sekarang, Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu Iya. untuk bangun dari tidur. bangun dari tidur. Yeskiel melihat tulang-tulang yang tadinya kering itu, tulang-tulang yang tadinya kering itu pada bergerak. Dia tidak mau tetap kering. Dia mengalami suatu, dia mau bergerak untuk mengalami suatu keobahan untuk menjadi satu, tidak tetap tulang kering, tetapi suatu tubuh yang sekalipun pada saatnya belum punya nafas, tapi kegerakan berikut di mana Roh Kudus, roh kehidupan ditiupkan di dalamnya, terjadi suatu kebangunan. Jadi yang tadinya kita itu kering, bagikan tulang kering sebab dosa. Kita bagikan tulang yang kering, bagikan satu kehidupan yang berbuat dosa. Sekarang saatnya sudah harus bangun dari tidur, menjadi suatu pasukan yang besar. Kegerakan rohani, saudaraku, ini bangun dari tidur, ini bicara tentang kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ini waktunya tidak lama. Ini berlangsung tidak lama. Hanya merupakan pembukaan pintu bagi orang Israel untuk masuk iman. Ini tidak lama, tetapi juga penutupan pintu bagi bangsa kafir untuk masuk iman. Kalau Israel sudah masuk iman, percaya kepada Yesus, maka bangsa kafir sudah tertutup kesempatannya. Jadi saudara-saudaraku, kita jangan lengah hari-hari ini. Kesempatan ini tinggal sedikit, dan berlangsungnya juga nanti kesempatan ini cepat sekali. Ini suatu kegerakan besar di mana pasukan itu bangun. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 11 itu digambarkan hanya 3,5 hari. Tapi ukuran itu kita tidak harus pegang ukuran hari 24 jam itu. Kita nggak bisa pegang itu sebab
itu hanya ada dalam tangan Tuhan. Injury time hanya dalam tangan Allah. Dia juri, dia yang menentukan harinya. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhan katakan waktu itu singkat, singkat sekali singkat. Kegerakan ini nanti singkat, berlaku singkat. Kegerakan penyatuan, jadikan kami satu, oh Tuhan. Ini suara dari tulang kering. Suara dari tulang kering yang ingin mencari tulang-tulang yang lain untuk disusun menjadi satu tubuh. Haleluya. Kebaktian di Mojokerto sudah membawa hasil kebangunan, saudara-saudaraku, di mana anak-anak Tuhan di sini sana turut dibangunkan, dan mereka mengharapkan kunjungan kita yang kedua kali tanggal 2 Januari yang akan datang. Tapi di Mojo Agung mereka menyediakan tempat lebih besar, bisa mampu memuat 1000 orang, sedang kita yang mendaftar baru tidak sampai 100 orang ya, 70 orang. Wah, masih terlalu. Saya akan buka kesempatan untuk saudara-saudara, sekalipun sudah ditutup, rasanya kita tidak bisa membiarkan suasana ini harus berlangsung, saudaraku. Suasana ingin menyatu ini, satu gerakan singkat ini tidak lama, saudaraku. Satu waktu nanti tidak ada saat untuk mempersiapkan kebangunan rohani, itu gak ada kesempatan. Di mana terjadi suatu seruan hati, jadikan kami satu, oh Tuhan. Ini suara dari tulang kering, dan kalau tulang kering ini sudah menemukan tempatnya satu dengan yang lain, waktunya tertutup. Kalau sudah ada 2 kaki, tidak bisa ditambah kaki yang ketiga. Nggak ada orang kaki 3 itu, nggak ada. 2 kaki sudah cukup. Kalau sudah ada 2 tangan, tidak ada tangan yang ketiga. Jadi Tuhan akan membentuk tubuhnya ini kalau dia sudah masing-masing berada pada tempatnya. Sekalipun memang masih tulang kering, tinggal menunggu hembusan nafas hidup untuk bangkit dalam satu gerakan besar, gerakan Roh Kudus, hujan air. Itu sebabnya di hari-hari ini kita menyelesaikan segala sesuatu yang membuat kita kering. Itulah dosa-dosa, itulah utang-utang yang tidak sempat dibayar. Nah, ini masalah kita sekarang. Itu baru masalah uang ini, baru masalah ekonomi, saudara-saudaraku. Negara kita kewalahan sungguh-sungguh. Siapa yang bisa membantu? Inilah orang-orang yang beragama ini, orang-orang yang beribadah ini, mendoakan supaya bangsa kita ini tertolong, terlepas. Negara ini dililiti dengan utang luar negeri yang benar-benar sudah menjadi beban derita buat seluruh umat di sini. Sedang kita menghadapi waktu yang singkat, waktu kita harus bangun dari tidur, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Semakin gencarnya gerakan tulang-tulang kering untuk menjadi satu, saudara-saudaraku, semakin dekat waktu untuk kita bangun. Ini nubuat, saudara-saudaraku. Ini nubuat yang harus kita perhatikan. Ini nubuat besar. Ini bukan nubuat kecil-kecilan. Ini nubuat besar yang akan menyangkut seluruh bumi ini. Saudara-saudara, suara dari negeri Belanda yang saya terima dari pendeta Toteis, mereka menerima berita kesaksian dari sini. Waktu mereka pulang, mereka bersaksi, semua mereka bersaksi, dan terutama tua-tua di sana dengan linangan air mata menerima kesaksian-kesaksian, dan mereka merindukan terjadi suatu gerakan persekutuan. Kita semua masih tulang kering ini untuk adakan persekutuan. Kita berdoa untuk ini, kita tidak tahu kapan saatnya, mungkin secepat mungkin kapan. Kalau hitung-hitung dolar, saya sudah garis saja, nggak usah. Kalau hitung-hitung keadaan dolar sekarang, keadaan ekonomi kita, saya sudah pikir ya sudah, nggak usahlah pusing-pusing. Masing-masing cari selamatnya sendiri. Kalau gampang-gampangnya begitu ya, sudah masing-masing selamatnya sendiri. Kalau lihat situasi ini, ya mikir diri sendiri, ya sudah, buat apa sibuk-sibuk orang lain. Pikir diri sendiri, sudah selamat ya sudah. Tapi kita berutang. Kalau kita pikir diri sendiri berarti kita berutang darah.
Kita berutang darah. Saya hari-hari ini kalau ikutkan capeknya karena persiapan dan karena setiap hari saya harus menyampaikan berita selama hampir setiap hari, sudah. Hampir setiap hari harus menyampaikan firman. Kalau hitung-hitung capeknya, ya sudah, ngapain bodoh-bodoh. Saya sudah tahu firman Allah. Saya yakin saya diselamatkan. Tetapi kalau saya diam, ada hutang yang harus dituntut dari saya. Hutang darah. Nanti orang-orang itu nanti akan dihukum. Dia tunjuk, Pak Pendeta waktu itu ribut dengan capeknya, dia tidak mau khotbah lagi. Sampai saya tidak ngerti. Sekarang saya usahakan untuk memberi pengertian. Itu utang. Utang yang harus dibayar. Utang yang harus dibayar. Utang dolar aja kita sudah sulit bayarnya, apalagi kalau itu hutang darah. Darah orang yang membutuhkan berita, kita nggak mau bersaksi. Jangan saudara pikir waktu saudara pergi ke Mojokerto itu saudara pergi cuma duduk dengar lalu pulang capek. Tidak. Kunjungan saudara itu sudah merupakan suatu kekuatan yang dirasakan oleh sidang jemaat di sana terbang. Waktu kita ke negeri Belanda dua kali sudah. Yang terakhir Pendeta Totes bicara, saya terharu melihat bagaimana saudara-saudara dari Indonesia, gembala bersama sidang jemaat berduyun-duyun. Itu kesaksian. Kalau saya bicara saja kepada Pendeta Totes, tidak ada kekuatannya. Dia jauh lebih tahu dari saya banyak. Tapi lihat kunjungan, saudara tidak pergi sia-sia. Saudara bersaksi itu kepada seorang hamba Tuhan yang senior. Dia ngomong itu dengan air mata, saudara. Dan itu bukan perkataan yang dibuat-buat. Bagaimana saya melihat saudara dari Indonesia, apa yang sedang terjadi di Johor Lemah Putra. Banyak berita buruk dari kita, banyak. Tapi yang dia lihat kesaksian. Bagaimana kita ini ingin dipersekutukan. Kemana gembala. Maafkan kalau saya ngomong ini, saya tidak bermaksud untuk memuji diri, tidak. Tetapi saya hanya mengulangi perkataan. Di mana gembalanya pergi, domba-domba ngikut. Puluhan bahkan sampai ratusan. Itu bagaimana bisa terjadi. Itu kesaksian. Itu tidak bisa dibayar dengan harga apapun. Sebab sudah menggerakkan mereka. Saya terima kartu Natal dari negeri Belanda. Kartu Natal yang terbesar yang pernah saya terima selama ini. Terbesar. Di dalam kartu Natal itu tanda tangan. Saya tidak hitung berapa banyak tanda tangan. Dari jemaat. Ingin menyatakan terima kasih untuk persekutuan yang kita sudah lewati. Itu coba mau saudara taruh harga berapa? Tidak bisa dinilai dengan uang, sebab darah Kristus. Darah Kristus. Sebab itu saudaraku, lanjutkan. Jadikan kami satu. Itu waktunya sudah singkat. 2000 tahun lalu Rasul Paulus katakan, karena hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Tulang kering sudah menjadi satu, tidak mati lagi, tapi bangun. Ini kegerakan Roh Kudus. Terakhir lagi Pendeta Totes dalam telepon, sebelum menutup telepon dia katakan, kegerakan sudah mulai terjadi di benua timur dari Indonesia. Dia ngomong lagi itu. Mari, waktu sekarang menunjukkan kita sudah harus bangun dari tidur. Terus? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dari waktu kita menjadi percaya. Saya nanti akan jelaskan ini, saudara-saudaraku, sebab di sini ada perbedaan yang sangat besar, pengertian yang membingungkan kita, yang membuat kita lengah dengan hal-hal ini. Mari baca terus.
Hari sudah jauh malam. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Iya. dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Iya. Marilah kita hidup dengan sopan. Iya. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan Iya, kemabukan. ini pemerintah kita juga sudah anjurkan pada Natal dan Tahun Baru ini dirayakan dengan sederhana, jangan pesta pora apalagi mabuk-mabuk. Kemabukan ini saudaraku bukan hanya dalam arti rohani tetapi juga dalam pengertian sehari-hari. Jangan dalam percabulan Iya. dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Iya, terima kasih. Jadi memang proses pembaharuan ini semakin sempit, semakin pendek waktunya. Semakin pendek waktunya, kita sudah harus siap dalam keadaan yang prima, saudaraku, untuk tampil bangun dari tidur. Sebab hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Mari kita membaca lebih dahulu dalam surat Petrus. Dalam surat dalam surat 1 Petrus. Kita membaca dalam surat 1 Petrus. Fatsal yang pertama, 2 Petrus, maafkan, bukan 1, 2 Petrus fatsal yang pertama. 2 Petrus fatsal pertama ayat 19. 2 Petrus fatsal pertama, maafkan, 2 Petrus fatsal pertama ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Firman yang disampaikan oleh para nabi itu namanya firman nubuat. Ya, semacam apa yang disampaikan sekarang itu firman nubuat, menubuatkan keadaan yang akan terjadi. Ulangi, membaca firman itu setepatnya disebut firman nubuat. Coba. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman nubuatan. Ya, firman nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi. Yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita. Ya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Iya, jadi saudaraku, menjelang terbitnya matahari, malam atau gelap sudah terlalu larut. Sudah dekat hari siang. Surat Roma tadi mengatakan, saat ini kamu memperhatikan firman nubuat. Firman nubuat itu artinya pembukaan firman. Ini yang banyak gereja lengah terhadap ini. Banyak kali kami hamba Tuhan lengah untuk menerima berita dari Tuhan. Kami pikir ya gampang aja, khotbah, kita rolling aja. Khotbah di sini, kita pindah di sana, pindah di mana. Satu khotbah itu kita keliling dunia, dengan satu khotbah itu gampang-gampang aja. Tetapi bagaimana sidang jemaat? Itu sidang jemaat membutuhkan bukan khotbah yang begitu sekarang ini. Memang pertama kali kita butuhkan itu. Tetapi selanjutnya itu firman nubuat. Kamu memperhatikan firman nubuat. Firman nubuat ini, saudara-saudaraku, mulai dari kecil. Kecil seperti lilin, memperhatikan seperti pelita. Itu mulainya begitu. Firman nubuat itu pertama dia bicara begitu kecil, menyangkut pribadi pada pembicara. Begitu kecil. Untuk menjadi pelita, saudaraku,
Begitu kecil, banyak kali pengalaman dari pembicara itu saja. Tapi itu pelita mulai kecil. Kemudian Tuhan katakan, perhatikan sampai yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, mulai membesar sampai bintang timur terbit bersinar, sampai fajar menyingsing, sampai matahari yang baru itu akan terbit. Saudara-saudaraku, jadi firman nubuat ini mulai tidak disukai orang, sebab keras. Banyak orang tidak suka yang tadi itu, yang Injil, yang ringan, yang menyenangkan dan sebagainya. Itu aja. Memang namanya Injil itu berita kesukaan. Bukan tidak perlu. Perlu untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk kita untuk membawa kita suka datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita harus disinari. Dengan apa? Dengan firman nubuat itu, pengajaran firman Allah yang dibukakan. Memang mulainya kecil dengan pengalaman sendiri, kemudian pengalaman kesaksian karena kita mengerjakan pekerjaan, kita melihat semakin besar terang itu, sampai nanti kehidupan itu menjadi bintang saat fajar akan terbit bersinar dalam kehidupan kita sekalian. Jadi itu suatu proses. Sekarang ini saatnya kita memperhatikan firman nubuat. Waktunya sudah dekat. Coba kita kembali di dalam surat Roma pasal 13 tadi itu saya. Ini saya perlu jelaskan untuk kita semua menjadi mengerti. Untuk ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Coba gambarnya saya tunjukkan di gambar ini, mungkin akan lebih menolong kita untuk mengerti. Jadi ayat 12, posisi kita sudah sangat dekat. Mulai dari kegelapan dulu, ini masa jahiliyah kita, sampai kenal Tuhan, kita menjadi percaya di sini, ya. Oleh korban Kristus kita menjadi percaya. Lalu kita berjalan terus dalam pembaharuan. Sekarang tahun 1997 mau masuk 98, kita sudah lebih jauh meninggalkan ini. Hari kelahiran Tuhan ini untuk menjadi korban sudah jauh kita tinggalkan. Sekarang bintang ini sudah dekat bercahaya. Kita semakin dekat. Berita kita sesungguhnya baik pada waktu Natal ini juga harus merupakan berita yang menunjuk semakin dekatnya hal yang terjadi ini. Tapi kita lihat berita-berita di hari Natal, hari-hari ini selalu kembali 2000 tahun lalu. Situasi gereja Tuhan ingin dikembalikan kepada situasi 2000 tahun lalu. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya nasib gereja kalau demikian. Sementara kita sudah semakin dekat pada poin yang kedua. Dalam ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ayat yang ke-11, bagian yang terakhir, kalimat terakhir ayat 11, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan. Jadi ada dua poin saudaraku, yang ini banyak kali kita salah atau keliru dalam pengertian. Istilah keselamatan yang sering kita katakan percaya dan selamat. Ini sebetulnya saat kita percaya menerima Yesus, dan disebutkan di sini untuk hari keselamatan. Poin yang kedua ini keselamatan. Ini poin yang kedua. Keselamatan. Di dalam surat Ibrani pasal 9 lebih jelas disebutkan. Ibrani pasal 9. Ibrani. Jadi
percaya dan selamat ini sebetulnya dua poin yang berjarak. Kalau dihitung dengan hitungan tahun kita memang agak jauh, tapi dalam prakteknya bisa bersamaan. Mari, dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya Ya. satu kali saja, Iya, dan sesudah itu dihakimi. iya. Terus Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. perhatikan, Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi ya, dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. tanpa menanggung dosa. Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Jadi kedatangan yang kedua kali bukan untuk disalibkan lagi, bukan untuk menanggung dosa, tetapi Untuk menganugerahkan keselamatan untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. kepada mereka yang menantikan dia. Siapa yang menantikan dia ini? Yang menantikan dia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menantikan keselamatan sempurna yang dinamakan keselamatan yang tidak ada lagi kesempatan untuk jatuh. Sekarang kita katakan kita selamat, tapi berapa banyak orang yang selamat itu kemudian jatuh lagi. Ada yang jatuh bangun. Berbeda percaya. Saat percaya dan saat kita sekarang nanti akan menerima keselamatan itu. Memang sebenarnya begitu kita percaya, begitu kita diselamatkan. Itu maunya Tuhan demikian. Maunya Tuhan demikian. Begitu kita percaya kepada Tuhan, begitu kita selamat. Memang maunya Tuhan demikian. Dalam praktik, keselamatan ini banyak kali kita permainkan, saudara-saudara. Sebab kita tidak ada hati untuk menantikan kedatangannya. Jadi percaya ini harus disertai dengan menantikan dia untuk jaminan keselamatan terakhir yang disebutkan dalam ayat yang ke-28 ini. Dalam 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang ketiga, maafkan. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita yang percaya ini dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13, 12, 13, dia menganugerahkan kita disebut anak Allah, yaitu kepada orang yang percaya kepada namanya. Kita disebut anak Allah, dalam surat Roma juga demikian. Kita diberikan hak menjadi anak Allah. Orang percaya itu disebut anak Allah. Sekarang kita disebut adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Terus akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya yang disebutkan dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28 tadi, kita akan menjadi sama seperti dia. Kita menjadi sama seperti dia. Terus sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini keselamatan, menjadi sama dengan dia. Ini keselamatan yang tidak akan gugur lagi. Waktu kita menerima, waktu kita menemui dia di hari kedatangannya yang kedua kali. Terus setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya, menaruh pengharapan ini kepadanya, menyucikan dirinya, sama seperti dia yang adalah suci. Ini yang disebutkan keselamatan.
Jadi waktu percaya kita menjaga, kita mempunyai pengharapan untuk bisa menemukan dia, bertemu dia di hari kedatangannya yang kedua kali. Ini yang disebutkan selamat. Jadi jangan jatuh bangun, ditakutkan di saat jatuh Tuhan datang dan tidak selamat lagi. Setia, ditakutkan saat kita tidak setia, jangan-jangan di saat itu Tuhan datang, tidak mungkin kita akan menerima keselamatan. Padahal kita sudah percaya dia tadinya. Sebab itu saudaraku, kita akan memelihara keselamatan ini mulai dari percaya dan kita didamaikan dengan Tuhan. Tolong gambarnya. Jadi mulai kita percaya, didamaikan dengan Tuhan, mulai kita percaya dan didamaikan dengan Tuhan, kita tetap setia sampai Tuhan datang. Ini Tuhan datang. Di sini Tuhan datang. Orang yang hidup diobatkan dalam sekejap mata, orang yang mati dibangkitkan, dan kita bertemu dengan dia di awan-awan yang permai. Itu hari kedatangan Tuhan. Itu poin yang kedua. Di hari itu kita bukan cuma selamat. Di hari itu kita bukan cuma didamaikan dengan Tuhan. Pada poin yang kedua, laporan kepada Tuhan adalah Wahyu 21. Wahyu Fatsal yang ke-21. Wahyu 21. Ayat 5 dan 6. Ia yang duduk di atas tahta itu Iya. berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Siapa yang dibaharui? Adalah orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Dalam ibadahnya, dalam pelayanannya, dalam doanya setia kepada Tuhan. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Terus? Dan firman-Nya, Iya. tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Iya, terima kasih. Jadi saudaraku, pada hari yang disebutkan tadi, waktu hari siang sudah dekat, itu hari keselamatan itu sudah dekat dibanding dengan waktu kita percaya didamaikan. Ini saat ini sudah dekat. Di sini dikatakan semuanya telah terjadi. Terjadi apa? Terjadi baru. Tidak ada lagi tanda perkara-perkara yang lama. Dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 4 disebutkan, ia menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini tanda hidup yang lama. Dan maut tidak akan ada lagi. Maut itu tanda kehidupan lama. Tidak ada lagi perkabungan. Perkabungan itu tanda hidup lama. Tidak ada ratap tangis, itu tanda hidup lama. Atau duka cita, itu hidup lama. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semua kita dijadikan baru di sini. Jadi menjelang 1000 tahun yang terakhir nanti, ini yang sekarang dunia ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk abad ke-21. Dunia sedang mempersiapkan diri masuk abad ke-21. Gereja Tuhan yang adem-adem ayam aja. Gereja Tuhan hampir-hampir malah tidak percaya abad 21 itu terjadi sesuatu perubahan besar. Dunia percaya, sangat percaya. Orang dunia sangat percaya. Dari segala bidang, saya baca di koran, dengar di radio, di TV, mereka sangat percaya kejadian keubahan besar terjadi abad 21. Orang gereja malah diam-diam aja. Orang gereja malah dalam keadaan lelap tidurnya. Bahaya sekali. Kita tidak ada persiapan untuk masuk abad 21. Apa betul? Saya tidak bicara soal kiamat, tidak kiamat. Abad 21. Sesudah 2000 tahun zaman gereja, kita akan masuk 1000 tahun
kerajaan damai. Itu sebetulnya disiapkan oleh Tuhan untuk gereja. Tapi gereja diam-diam. Gereja diam-diam aja. Memang di menjelang saat itu gereja Tuhan bagaikan 10 anak darah. 10 anak darah yang semuanya tidur. 10 anak darah yang semuanya tidur. Itulah gereja Tuhan, ngantuk dan tertidur. Tidak gampang membangunkan gereja Tuhan di hari-hari ini. Seperti membangunkan anak gadis. Siapa yang punya anak gadis? Coba bangunkan. Kalau anak gadis sudah tidur, coba bangunkan dia. Bagaimana dia? Begitulah gereja Tuhan. Seperti tidurnya anak gadis. Pemudi-pemudi, jangan senyum-senyum aja. Anak gadis ini yang banyak kali jasmaninya dibangunkan, dan sulitnya bukan main. Kalau sudah tidur, sulit tidur. Kalau disuruh tidur, sulit untuk tidur. Kalau disuruh bangun, sulit untuk bangun. Nah, itu anak gadis. Itu keadaan dari gereja Tuhan hari-hari ini. Bangun pun tidak punya rasa tanggung jawab, lain dengan ibu-ibu bangun. Ibu-ibu bangun langsung, wah, siapkan kopi segala macam untuk suami, untuk anak ke sekolah. Tapi anak gadis, dia pilih, biar aku bangun jam 10 jam, siapa mau pusing dengan aku? Itulah anak gadis. Begitu gereja Tuhan, acu tak acu tentang mau bangun, mau tidur, siapa mau urusan dengan aku. Itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan di hari-hari ini gitu situasinya. Begitu situasinya, sulit dibangunkan, sulit dikumpulkan, sulit dibangunkan gereja Tuhan. Sementara orang dunia, orang dunia begitu antusias menghadapi abad yang ke-21. Masih 2 tahun, 3 tahun ya, abad 21, 98, 99, 2000. Masih 3 tahun mereka sudah punya persiapan hari-hari ini. Persiapan hari-hari ini. Gereja punya persiapan apa untuk abad 21? Gak punya persiapan apa-apa. Jadi saudara-saudaraku, kita sudah harus sadar ini. Tahun yang abad yang ke-21, tolong. Abad yang ke-21 disebut zaman kerajaan damai. 1000 tahun ini zaman kerajaan damai. Ini yang pada pada abad yang ke-21 ini zaman damai. Sudah, zaman damai. Ini situasinya sama dengan saat di Taman Eden. Situasinya sama. Tidak ada dosa. Zaman 1000 tahun itu tidak ada dosa. Orang berdosa di zaman ini akan tetap terpendam di dalam kuburan. Itu orang berdosa. Di zaman sini, di poin kedua, semua baru itu merupakan kebangkitan pertama. Di zaman itu kebangkitan pertama, orang yang dibaharui, yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan. Orang yang masih hidup diubahkan menjadi satu kesatuan. Inilah atau kitalah yang nanti akan masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh yang baru, bukan tubuh daging lagi, tapi tubuh yang rohani, seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus waktu ia bangkit dari antara orang mati. Tidak dari daging lagi. Tidak bisa ada dosa lagi di situ. Tidak ada dosa lagi. 1000 tahun itu tidak ada dosa. Itu kerajaan dari para imam-imam dan raja-raja. Jadi 1000 tahun ini, saudaraku, di sini semua adalah raja-raja dan imam-imam. Raja-raja dan imam-imam. Raja itu siapa? Raja-raja itu siapa? Adalah orang-orang yang sudah mengalahkan dosa. Itu raja. Itu raja. Yesus raja di atas segala raja.
Yesus rajanya dari orang-orang yang tidak dikuasai oleh dosa. Dan imam-imam, artinya zaman kerajaan itu kita semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Itu sebabnya dalam sidang jemaat ini selalu mendapat kesempatan setiap kali dikaitkan seluruh sidang jemaat. Ada imam-imam sangkor musik, tapi seluruh sidang jemaat harus jadi imam. Artinya ikut melayani pekerjaan Tuhan. Jangan berpangku tangan. Apalagi di saat-saat kita melayani bersama, jangan berpangku tangan. Terima kasih Bapak saudara-saudara sudah tunjukkan kesatuan dalam pelayanan di waktu-waktu lalu. Ada yang berdoa rantai, berpuasa rantai. Ada yang berkorban, ada yang langsung terjun melayani. Sebab ini pekerjaan dari imam-imam. Jadi kerajaan 1000 tahun itu kerajaan imam-imam dan raja-raja. Disebutkan kerajaan yang atau imamat yang berkerajaan. Jadi tidak ada dosa sebab semua sudah dibaharui. Kita dari sehari ke sehari dibaharui. Setiap kali kita mendengar firman Allah, pengertian kita akan firman dibaharui. Perasaan kita dibaharui. Perbuatan kita dibaharui. Sampai satu waktu semuanya sudah baru. Semuanya telah terjadi. Jadi apa? Jadi baru sama sekali. Pikiran lama, perasaan lama, perbuatan lama itu sudah lewat. Semua sudah jadi baru. Dan kita masuk kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun. Di saat itu mari kita baca Wahyu 22. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Iya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, hamba-hambanya akan. Jadi semua orang melayani Tuhan. Semua orang melayani. 1 detik lewat. Justru perkataan itu yang mungkin saudara tunggu untuk menyelamatkan. Suatu mari kita perhatikan baik-baik. Jadi di sini tidak ada laknat. Dan tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Namanya tertulis di dahi mereka. Ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu. Iya. Dan cahaya matahari. Iya. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Iya, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini kerajaan ini. Saudaraku, mari kita sekarang membaca Wahyu 20. Wahyu Fatsal yang ke-20. Ini sebaliknya ya. Ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya. Ia menangkap naga si ular tua itu. Ia menangkap naga si ular tua itu. Yaitu iblis dan setan. Ya. Dan ia mengikatnya 1000 tahun Iya, lamanya. mengikat 1000 tahun lamanya. Terus Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. lalu melemparkan ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu. Dan memeteraikannya di atasnya. Supaya jangan lagi ia menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat 1000 tahun ini di mana dosa tidak menguasai manusia. Di saat itu saudaraku, setan tidak lagi merajalela di sini. Di Taman Eden zaman Adam dan Hawa, setan masuk di Taman Eden, tapi di sini tidak bisa. Dalam kerajaan 1000 tahun ini, yang juga suasananya suasana Taman Eden, yang disebutkan oleh Tuhan kepada orang yang disalibkan, hari ini kamu berada di Taman Eden bersama aku. Di sini setan tidak lagi berkuasa. Dia dirantai selama 1000 tahun. Setan dirantai ya. Di selama 1000 tahun ini setan dirantai. Dia tidak berkuasa lagi. Dia di dalam jurang. Dia dilemparkan.
Dia dilemparkan menutup jurang yang memeteraikan dia supaya jangan ia menyesatkan bangsa-bangsa. Orang-orang mati di luar Tuhan, orang-orang mati di luar Tuhan, mereka juga tidak bangkit di hari itu. Mereka tidak bangkit. Hanya orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Di saat ini dibangkitkan. Ini disebut juga kebangkitan pertama. Saudara tolong lihat di sini. Ini kebangkitan pertama. Orang-orang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Ayat 4. Coba ayat 4. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi dibangkitkan memerintah bersama dengan Yesus sebagai raja 1000 tahun. Baca terus ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain, ya, orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Ini orang yang tidak percaya Yesus tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. 1000 tahun itu. Ia yang mendapat kebangkitan, kesempatan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Terus kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya. Sementara di dalam ayat yang ketiga, saudaraku, sebelum beramal 1000 tahun, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Dalam ayat-ayat berikut, saudaraku, sesudah 1000 tahun ini setan akan dilepaskan sedikit waktu, dan mereka akan bangkit bersama-sama dengan orang-orang yang mati di luar Tuhan, akan bangkit berperang melawan orang-orang yang ini peperangan besar. Ini peperangan besar. Roh orang-orang yang hidup ini akan berperang dengan roh orang-orang mati. Saya mau tanya, siapa yang menang? Kalau orang mati berperang dengan orang hidup, siapa yang mati? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Kalau orang hidup dengan orang mati berperang, siapa yang menang? Orang hidup atau orang mati? Ragu-ragu ya? Kalau berperang, ini orang mati, ini orang mati. Lalu datang orang hidup berperang dengan orang mati. Siapa yang menang? Orang hidup. Jadi jangan mau, saudara-saudaraku, kita tetap dalam dosa. Berperang itu, ini orang itu hanya bangkit sebentar, berperang dengan, jadi roh berperang dengan roh. Bukan senjata dengan senjata, roh berperang dengan roh. Yang menang adalah orang-orang yang hidup. Roh hidup. Roh hidup itu akan menang, mengalahkan. Jadi di sini terjadi suatu kebangkitan, bukan kebangkitan kedua, tapi ini kematian yang kedua. Setan dan orang-orang jahat, nabi palsu, antikris itu akan masuk dalam api neraka. Di situ nanti kedengar suatu suara. Wahyu 16 ayat yang ke-17. Wahyu 16 ayat yang ke-17. Wahyu 16 ayat yang ke-17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Terus maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Terus lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, akan memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Terus dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon
jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, inilah yang disebutkan kiamat. Itu disebutkan kiamat. Kiamat itu bukan berakhirnya segala sesuatu, tetapi permulaan hukuman Allah yang kekal. Jadi saudaraku, kebangkitan, kematian yang kedua, manusia disebutkan di sini sudah terlaksana. Yang terlaksana adalah penghukuman kekal. Sementara orang-orang dari kerajaan 1000 tahun ini, orang-orang dari kerajaan 1000 tahun, semoga kita semua ada di situ, itu beralih ke Yerusalem baru untuk hidup kekal. Inilah kerajaan yang kekal. Tidak disebut tahun berapa tahunnya. Itu tidak ada ukuran lagi. Tidak ada tahun, tidak ada bulan, tidak ada matahari. Jam-jam itu tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi. Waktu itu tidak pakai jam lagi kita. Sebab semuanya kekal. Waktu itu kekal. Waktu itu sangat kekal dalam kemuliaan. Sementara setan di balik itu ada dalam api neraka. Sebab itu coba mari perhatikan saudaraku. Perhatikan kemurahan Allah. Dari 3 poin ini saya mau jelaskan sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Dari 3 poin ini Tuhan datang masing-masing. Di sini saya tidak tulis apa-apa, tapi di sini pada salib ini Tuhan datang dengan membawa kasih karunia atau kemurahan Allah. Tuhan datang dengan kasih karunia, pemberian yaitu pendamaian. Itu pada poin pertama. Dia katakan sudah terlaksana. Itu artinya pekerjaan pendamaian sudah dilaksanakan. Siapa yang mau menerima, dia menerima kasih karunia Allah. Seperti Rasul Paulus, dia menerima kasih karunia dalam 1 Timotius pasal 1 dia cerita tentang dia itu orang paling berdosa, tapi dia menerima kasih karunia. Dia memanfaatkan, saudara-saudaraku, tugasnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus orang-orang berdosa. Saudara catat saja dalam surat 1 Timotius pasal 1. Surat 1 Timotius, baca seluruhnya saja, saudara akan menjadi mengerti. Surat 1 Timotius pasal 1. Orang yang paling berdosa bisa diselamatkan dengan kasih karunia, didamaikan dengan Allah. Itu pada poin pertama. Kasih karunia atau kemurahan Allah. Itu poin pertama. Tuhan datang membawa kemurahan Allah, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan, untuk mendamaikan dunia. Pada poin yang kedua, tadi ini kedatangan Yesus yang pertama. Pada poin yang kedua, Yesus datang dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Injil surat Ibrani pasal 9 ayat 28 tadi kita sudah baca. Saudaraku, di situ Yesus datang dengan bukan hanya kemurahan, tapi maha murah. Kemurahan kesabaran Allah itu diperpanjang. 2 Petrus pasal 3 kalau saya tidak salah ingat ayatnya ayat 9 ya. Dan juga tadi kita baca bahwa Allah tidak berlambatan datang, tetapi dia memperpanjang sabar. Sampai pada poin yang kedua, supaya semua orang kembali kepada Allah dan bertobat, dibaharui. Jadi Yesus datang pada poin yang kedua membawa panjang sabar atau maha murahnya Allah. Allah itu maha murah. Allah itu maha murah. Orang yang percaya pada korban pendamaian, saudara-saudaraku, sampai pada perpanjangan sabar Allah, yang Tuhan mengatakan gunakan itu sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Dalam 2 Petrus pasal 3 tadi. Itu maha murah. Bukan cuma kemurahan. Maha murah itu lebih dari kemurahan. Maha murahnya Tuhan. Allah itu maha murah. Pengasih dan penyayang.
maha murah. Itu poin yang kedua. Dia datang dengan maha murah. Itu tidak datang lagi untuk menebus dosa, sudah, tapi sudah membaharui, lebih daripada mendamaikan. Kalau kita didamaikan dengan Allah, itu kasih karunia. Tapi kalau kita dibaharui, itu maha murahnya Tuhan. Kita dibaharui, panjang sabarnya Allah, sampai kita dibaharui untuk tidak bisa berbuat dosa lagi. Untuk tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab kita dibaharui, dilahirkan baru untuk tidak bisa berbuat dosa. Jadi bukan hanya didamaikan, bukan hanya dosa diampuni, tapi sampai kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kalau saya tidak salah ingat ayatnya, ayat 89, 789. Kemudian pada poin yang ketiga, sudah terlaksana penghukuman Allah. Penghukuman Allah bagi orang-orang jahat, bagi setan, bagi antikris, nabi palsu, dan malaikat-malaikat yang jatuh. Saudara-saudaraku, merupakan roh-roh najis yang sekarang ini merajalela. Roh tidak taat. Tuhan datang untuk menghukum manusia durhaka dengan keadilan. Bukan cuma keadilan, tapi maha adil. Maha adilnya Tuhan. Jadi Tuhan itu maha murah, maha adil. Di sini maha adilnya Tuhan. Orang berdosa dihukum bersama dengan setan. Dia punya hukuman sangat adil, maha adil. Kenapa disebut maha adil? Sebab orang yang dihukum itu adalah orang-orang yang mulai dari sini menolak pengampunan. Mau diampuni kok nggak mau. Orang berdosa mau diampuni kok nggak mau. Sehingga kalau dia dihukum, bukan Allah itu jahat, tetapi orang yang tidak mau diampuni itu dihukum. Itu Tuhan maha adil. Kalau adil, orang salah ya dihukum, orang benar ya dikasih hadiah. Itu adil. Orang salah ya dihukum, itu adil. Orang yang tidak berbuat dosa itu dikasih hadiah. Tetapi Tuhan tidak berbuat hanya adil. Kalau Tuhan hanya adil, tidak ada orang yang hidup. Sebab kita semua sudah berbuat dosa. Harusnya dihukum, itu adil. Semua manusia sudah berbuat dosa. Harusnya dihukum, itu adil. Tetapi Tuhan nanti datang pada poin yang ketiga ini untuk menghukum, melaksanakan penghukuman dengan maha adil. Artinya orang yang tidak mau diampuni, orang yang tidak mau damaikan dengan Allah, sudah ditegur tetap keras hati, sudah dinasihati tetap mau terus berbuat dosa, Tuhan akan datang menghukum orang itu. Bukannya Tuhan jahat. Oh, kalau Tuhan baik kenapa bikin neraka? Kenapa menghukum orang berdosa? Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha adil. Orang-orang di dunia ini sudah dikasih kesempatan. Pertama, berdamai dengan Allah. Tidak mau berdamai Allah, masih diperpanjang waktu. Masih ada perpanjangan waktu untuk selamat, tetap tidak mau. Datanglah waktunya, nanti bangkit untuk dihukum. Allah maha adil. Jadi itulah penampilan Yesus. Dengan kasih karunia, kemurahan, Allah itu maha murah, Allah itu maha adil. Jadi kalau Tuhan kasih kita masih bernafas, ini perpanjangan waktu. Ini perpanjangan waktu. Harusnya kita sudah lama mati. Harusnya saat kamu berbuat dosa. Rasul Paulus mengatakan kita sudah mati saat kita mengadakan dosa dan pelanggaran. Tapi Tuhan kasih kita hidup sekarang ini. Ini perpanjangan waktu. Jangan bilang masih muda. Tapi juga jangan bilang sayang aku sudah tua ataupun muda. Sedetik pun perpanjangan waktu Tuhan berikan kepada kita untuk menyeru namanya. Siapa yang berseru kepada Dia dengan percaya, dia diselamatkan. Saudara percaya?
Jadi perpanjangan umur ini untuk kita beroleh selamat. Hari keselamatan itu sudah lebih dekat dibanding dengan waktu kita percaya. Bangun dari tidur, gunakan waktu ini untuk menerima Dia. Semoga apa yang saya terangkan ini menjadi mengerti, sekalipun saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan masih sangat kurang. Penjelasan saya masih sangat kurang. Tapi biarlah Roh Kudus akan membantu kita menjelaskan lebih jauh dalam maksud Tuhan. Semoga saudara-saudara kita menerima lebih dari apa yang saya sudah jelaskan ini. Puji Tuhan, kemampuan saya sampai di sini untuk menjelaskan agar jangan ada orang yang nanti binasa karena tidak tahu. Jadi kita sudah tahu poin-poin di mana Tuhan nanti pada setiap poin ada laporan. Pendamaian sudah dikerjakan. Nanti sesudah didamaikan pembaharuan. Nanti selesai pembaharuan ada laporan. Sesudah itu orang yang tidak mau didamaikan, tidak mau dibaharui, masih tetap pegang kehidupan lama, itu nanti akan dihukum dengan sangat adil. Maha adilnya Tuhan. Jadi bukan karena tidak ada kesempatan, ada kesempatan. 1 detik pun, detik terakhir kita sebut Yesus. Tapi jangan pikir, wah aku nunggu aja saat yang terakhir. Belum tentu saudara bisa berseru Yesus di saat itu. Bahkan orang yang tidak mau dibaharui di saat itu banyak menyangkal Tuhan. Apalagi yang memang tidak didamaikan dengan Tuhan. Jadi jangan aku tunggu aja yang sedetik itu. Sekarang ini kita gunakan waktu. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Gunakan waktu untuk selamat. Tahun 97 akan berlalu. Dan semua manusia di dunia ini tahu bahwa tahun 97 tidak akan kembali lagi. Baik tahunnya, maupun bulannya, maupun minggunya, maupun harinya, sampai dengan detiknya tidak akan kembali lagi. Bagaimana sudah menggunakan tahun 97? Apa 97 terbuang lebih banyak dibuang daripada dipakai? Atau lebih banyak dipakai daripada dibuang? Tundukkan kepala. Haleluya. Hitung-hitung sendirilah. Kalaupun lebih banyak dibuang, saat ini saat kesempatan untuk selamat. Saudara percaya? Saat ini kesempatan untuk selamat. Bukan untuk dihukum. Ini masih saat-saat perpanjangan sabarnya Allah. Maha murah. Bukan hanya Dia mau mendamaikan, tapi mau membaharui. Adakah tabiat-tabiat lama yang masih dipertahankan? Sudah ditegur tetapi malah melawan, malah mengejek teguran. Sudah dinasihati malah melakukan yang lain. Saat ini perpanjangan sabar Allah. Semakin dekat hari keselamatan ini. Untuk kita menerima keselamatan itu dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Damai dengan Allah. Tundukkan kepala. Sekalipun sangat sedikit waktu, tapi saya masih mau memberikan kesempatan bagi saudara yang mau didamaikan dengan Allah, mau minta ampun kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, silakan maju ke depan. Gunakan waktu ini. Mengakhiri tahun 97. Tidak usah berlutut, berdiri aja. Maju terus ke depan, naik terus ke atas. Saya lihat banyak yang datang. Yang belum didamaikan, beri dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya. Naik ke atas, masih ada tempat. Naik ke atas, berikan kesempatan bagi saudara yang ada di belakangmu. Masih banyak orang di belakang. Naik ke atas, terus yang di depan ini naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Masih ada orang di belakang. Haleluya. Saudara yang ada di bangku-bangku di situ, dimanapun saudara berada, selesaikan dengan Tuhan. Detik-detik yang terakhir pun sangat menentukan nasib kita untuk selamanya.
untuk selamanya. Haleluya. Saya tidak akan banyak komentar. Buka hatimu untuk Roh Kudus. Haleluya. Waktu ini sangat berharga. Sedetik untuk selamat lebih berharga dari 1000 tahun berbuat dosa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selesaikan segala sesuatu. Rasul Petrus mengatakan diibaratkan sebagai satu utang yang belum diselesaikan. Selesaikan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari ini engkau tahu keadaan hari ini. Rasul Paulus mengatakan hari ini engkau tahu keadaan waktu ini. Haleluya. Taruh tangan di atas hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengakhiri tahun 97 Tuhan. Haleluya. Banyak waktu kami buang, banyak waktu kami tidak gunakan. Bahkan kami gunakan untuk perkara yang menyakiti hatimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak kali kami sibuk dengan perkara yang lain. Kami membuang-buang detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan setahun kami sudah lupakan, sudah buang begitu saja. Ampunilah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Detik-detik ini, menit-menit ini kami gunakan untuk berdamai dengan Engkau Tuhan. Ampuni dosa anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Kalaupun itu sudah merupakan utang yang tertulis begitu mendalam dalam daging, dalam hati sanubari kami, Engkau berkuasa untuk menghapuskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, untuk menjadikan kami berdamai dengan Engkau. Bukan hanya berdamai dengan Engkau Tuhan, tetapi Engkau mau mendamaikan kami. Hidup kami yang sudah Engkau beli, milikilah Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk kami menggunakan waktu yang akan datang ini bukan untuk dibuang, tapi untuk memberitakan hari damai, kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat tangan kita. Saya mohon musik memimpin kasih dari surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Kasih. Kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku. Ulangi, kasih dari surga. Kasih dari surga Bapa surgawi. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai. Gur, bukalah hati. Kasih karunia Allah asalnya dari surga
untuk kita manusia yang tidak layak menerimanya. Haleluya. Dalam kemurahan Allah, haleluya. Jangan hidup di luar kasih Allah, haleluya. Sementara kasih ini masih mengalir, bukalah hati untuk menerimanya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah darah-Mu Engkau percikkan di atas kehidupan kami semua. Haleluya. Darah-Mu tercurahkan dalam kami Tuhan, bersama aliran kasih-Mu dalam kami. Haleluya. Menghapuskan tahun-tahun dosa yang sudah kami gunakan. Haleluya, haleluya. Untuk kami dapat menggunakan perpanjangan sabar ini, haleluya. Untuk kami selamat, oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau berikan kami keselamatan ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ajarkan kami menghargai hari-hari keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini ucapan yang dapat kami sampaikan kepadamu untuk menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu, bahwa Engkau memberikan kami kehidupan, bahkan kehidupan berkelimpahan, kehidupan yang kekal adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Demikian Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tetapi Bapa, berikan kami keyakinan bahwa Engkau mendamaikan kami dengan diri-Mu. Engkau sedang membaharui kami, supaya kami menjadi orang yang setia kepadamu sampai hari pembaharuan itu sudah digenapkan, dan kami tetap bersama di Kau dalam kerajaan 1000 tahun sampai masuk ke Yerusalem baru. Apa yang hamba-Mu terangkan masih sangat terbatas Tuhan, dengan sifat kemanusiaan kami yang begitu terbatas, tidak mempunyai kemampuan yang cukup. Tapi Roh-Mu yang kudus akan menerangkan di dalam hati umat-Mu. Kepada kami semua bertambah-tambah, agar kami mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan dalam kami sebagai pribadi, dalam nikah kami, dalam rumah tangga kami, dalam sidang jemaat-Mu, bahkan di tengah-tengah dunia ini, agar jangan seorang pun di antara kami yang tersesat jalannya, tapi kami melihat jalan ini, jalan yang Engkau sediakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.